Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Setio Ribut Gunarsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai modul 1.1. Selamat menyaksikan. Fasilitator saya yaitu Bapak Sari Hidayat dan pengajar praktek yaitu Bapak Riyadi. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1 merefleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengkoreksi tentang metode pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menemukan ide dan gagasan terkait pembelajaran di kelas. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun daripada hanya sekedar mengajar saja. Saya juga hanya bisa memberikan teladan yang baik kepada murid. Dalam istilah sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Ide dan gagasan dari modul 1 yaitu 1. Mengubah metode pembelajaran yang dulu pembelajaran berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mengubah pola pikir yang menuntut menjadi menuntut. Ketiga, meningkatkan penumbuhan karakter dan budi pekerti. Sedangkan yang keempat, membuat kesepakatan awal sebelum pembelajaran. Rangkaian kegiatan aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan yaitu 1. Perencanaan. Saya berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat terkait aksi nyata yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Setelah itu, saya melakukan perencanaan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk menerapkan pembiasaan 5S, saya setiap pagi menyapa murid di depan kelas dan murid berbaris satu persatu untuk bersalaman. Hal itu saya terapkan agar murid memiliki sikap sopan, santun, disiplin, dan terbiasa memberikan salam dan menyapa orang lain. Sebelum pembelajaran, saya meminta salah satu murid secara bergantian untuk memimpin berdoa. Kegiatan tersebut bertujuan agar murid memiliki sikap religius, berani, dan percaya diri. Sebelum pembelajaran, saya meminta salah satu murid secara bergantian untuk memimpin berdoa. Kegiatan tersebut bertujuan agar murid memiliki sikap religius, berani, dan percaya diri. Sebelum pembelajaran, saya meminta setelah berdoa, saya meminta murid untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional yang lain. Setelah berdoa, saya meminta murid Selain itu, saya juga mengajak murid untuk membuat kesepakatan kelas dengan cara berdiskusi bersama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, saya juga mengajak murid untuk membuat kesepakatan kelas dengan cara berdiskusi. Sebelum kegiatan proses pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen atau penilaian yang dilakukan secara spesifik guna mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi murid. Dalam kegiatan pembelajaran, saya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan menggunakan metode, strategi, dan media yang sesuai dengan gaya belajar murid dan kebutuhan mereka. Setelah proses belajar mengajar, saya selalu melakukan refleksi. Hasil refleksi setelah saya melakukan aksi nyata modul 1.1 terdapat tantangan dan solusi untuk perbaikan. Tantangannya adalah masih ada murid yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan solusi dalam melakukan pendekatan personal dan melatih murid untuk aktif dalam semua kegiatan. Demikianlah aksi nyata modul 1.1 yang telah saya lakukan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.